Halo, Dwi di sini. Di video ini saya akan membahas cara kerja bangku. Kerja bangku adalah segala aktivitas proses produksi yang dikerjakan secara manual tanpa menggunakan mesin, dikerjakan di atas meja kerja. Kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam kerja bangku adalah proses pemotongan, yaitu proses penggergajian, proses meratakan permukaan membuat chamfer dengan pengikiran, proses pelubangan dengan pengoboran, proses pembuatan ulir, pengetapan dan penyenaian, penandaan dengan titik dan penggores, yang selanjutnya terakhir pengukur. Peralatan kerja bangku ada gergaji besi atau hacksaw. Digunakan untuk memotong bermacam-macam logam campuran dan baja dengan kadar karbon rendah, yaitu logam lunak. Terus selanjutnya ada penitik center punch. Digunakan dengan hammer untuk membuat titik tanda pada sepotong baja sebelum menggunakan sebuah bor. Terus selanjutnya ada penggores atau scriber. Penggores adalah alat tangan yang digunakan dalam pengerjaan logam untuk menandai garis pada benda kerja seperti kayu atau logam yang akan dipotong. Terus selanjutnya ada siku-siku atau steel square. Dinamakan siku-siku ini karena bentuknya kayak huruf L. Berfungsi untuk ketetapan dan kemantapan. Pegangan sewaktu digunakan. Fungsi siku-siku hampir sama dengan busur derajat, yaitu untuk membuat garis sudut, memeriksa kemiringan atau kesikuan. Terus selanjutnya ada memeriksa kerataan permukaan benda. Terus selanjutnya ada ragum atau vise. Ragum adalah suatu alat penjepit untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir, dipahat, digergaji, ditap, disenai, dan lain-lain. Mesin bor atau drilling. Digunakan untuk mengebor atau membuat lubang pada benda kerja seperti plat aluminium, besi, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada senai atau bisa disebut juga thread. Thread digunakan untuk membuat ulir pada sepotong besi bulat atau untuk memperbaiki ulir yang sudah rusak. Tap atau disebut retap. Digunakan untuk memotong ulir agar cocok untuk baut pasangan atau baut tanam. Dapat digunakan untuk memperbaiki mur atau alat yang sama yang ulirnya tidak teratur. Terus selanjutnya ada handle snai. Bisa disebut juga disc stock handle.
Digunakan untuk menahan 3D dengan kuat agar operator dapat memberikan tekanan yang merata dan tuas tidak miring. Terus ada handle tab atau tab stock handle. Digunakan untuk menahan thread tab dengan kuat untuk menginginkan mekanik memberikan tekanan yang kuat dan merata pada sistem tuas dan untuk memastikan bahwa sudut cut thread adalah 90 derajat dengan komponen tersebut. Terus ada sikat baja atau wire brush. Alat ini cocok untuk menghilangkan karbon, bahan gasket yang lama, dan kotoran atau karat dari permukaan logam. Terus selanjutnya ada pahat atau colcis. Alat ini digunakan untuk memotong rivet head, baut, mur, dan lempengan logam yang ringan. Terus selanjutnya ada kikir rata dua sisi atau flat double cut file. Jenis yang paling umum disebut file bastard yang idealnya untuk pemotongan yang cepat. Terus ada lagi namanya kikir rata tunggal atau single cut mill file. Alat ini digunakan untuk menyelesaikan permukaan pipih secara baik. Kikir bulat atau round file. Jadi bentuk kikirnya itu bulat ya, dan ujungnya runcing. Alat ini umumnya digunakan untuk memperbesar lubang atau permukaan file bercekung. Terus selanjutnya ada meja perata. Meja perata ini berfungsi untuk menguji kerataan permukaan. Selain itu, meja datar ini digunakan untuk meletakkan benda kerja serta alat-alat penggambar. Terus yang terakhir ada airbrush press. Tool ini digunakan untuk mendorong suatu part ke dalam atau keluar dari part kedua, misalnya untuk mendorong shaft keluar dari gear atau bearing.